Hai teman pemilih, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Terima kasih sudah selalu mengikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah dan ikuti terus informasi terkait dengan pemilu dan pilkada melalui media sosial resmi KPU Provinsi Jawa Tengah. Teman pemilih, untuk podcast episode hari ini kita sudah hadirkan tamu spesial yang tentunya akan memberikan informasi yang penting untuk kita terkait dengan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024. Dan langsung saja kita temui beliau. Beliau merupakan salah satu anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan beliau adalah Bapak Paulus Widiantoro. Selamat siang Bapak, apa kabar hari ini? Selamat siang Mbak Nunung dan selamat siang seluruh pemirsa Sobat Pemilih di seluruh Jawa Tengah. Kabar saya baik, sehat. Selalu semangat. Ini ya Pak, tampil bugar. Harus dan begitu. Ceria untuk lanjutan ya Pak, ada di 2024 setelah pemilu yang cukup panjang prosesnya. Cukup panjang, kita melanjutkan ke pilkada. Iya. Yang terbaru, ada kabar apa Bapak? Ya, untuk tahapan pilkada, selain sekarang tahapnya adalah verifikasi faktual untuk bakal calon perseorangan, jadi dukungan dari bakal calon perseorangan yang di Jawa Tengah hanya ada 2, di Kabupaten Tegal dan Sukoharjo. Sekarang seluruh Indonesia, tidak hanya di Jawa Tengah, ada proses yang namanya coklit. Jadi pencocokan dan penelitian data untuk calon pemilih dalam pilkada. Ini untuk pemilih ya Pak? Ya, kalau untuk yang pemilih. Tadi disampaikan Bapak terkait pendukung dengan ini bakal calon perseorangan. Kalau ini pemilih, calon pemilih. Luar biasa. Ya. Nah, ini untuk yang menarik. Karena pemilu yang lalu juga pemilih sudah antusias memberikan hak pilihnya. Untuk pemilih ini apa yang dilakukan KPU, khususnya KPU Provinsi Jawa Tengah nih Pak? Ya, jadi untuk pilkada karena jedanya cukup panjang dari pemutakhiran data pemilih pada saat pemilu, maka dilakukan proses dari awal. Jadi kalau untuk pemilih pilkada kita memulai dari nol lagi, dari penerimaan DP4, data penduduk potensial pemilih, yang diberikan oleh Dirjen Adminduk dari Kemendagri kepada KPU Republik Indonesia tanggal 2 Mei yang lalu. Nah, data itu lalu disinkronkan dengan DPT pemilu terakhir dan juga DPK dalam pemilu. Nah, juga dari data instansi lain, dari TNI dan Polri dan dari Dinas Sosial untuk mencoret misalnya kalau Dinas Sosial data kematian. Lalu dari TNI Polri yang menjadi anggota TNI Polri pasca dulu penetapan DPT untuk pemilu, atau mungkin TNI Polri yang pensiun pasca itu, sehingga ini kita masukkan. Datanya berarti dari masing-masing. Ya, kita dari pihak luar juga kita minta data dukungnya. Nah, itu lalu menjadi bahan untuk coklit atau kita sebutnya daftar pemilih untuk bahan coklit. Nah, coklit sudah dimulai tanggal 24 Juni yang lalu akan sampai dengan 24 Juli. Yang akan datang. Juli. Jadi 1 bulan. Coklit. Berarti ada petugas yang datang lagi ke masing-masing rumah. Dan kira-kira sudah banyak belum sih Pak yang tahu nih warga Jawa Tengah, atau mungkin bisa langsung disampaikan terkait dengan siapa nanti yang datang, yang katanya Pantarlih ya Pak? Pantarlih kalau sekarang ya Pak ya. Jadi di Jawa Tengah nanti semua akan didatangi oleh petugas yang disebut Pantarlih, petugas pemutakhiran data pemilih. Total TPS untuk pilkada kita merencanakan ini 56.677 untuk se-Jawa Tengah. Ya, se-Jawa Tengah. Jumlah Pantarlihnya itu ada 106.000 sekian, saya tidak hafal. Karena untuk TPS yang pemilihnya di atas 400 ada 2 Pantarlih. Jadi supaya bekerja lebih teliti, bebannya nggak terlalu berat. Nah, nanti kawan-kawan pemilih akan didatangi oleh petugas kami yang Pantarlih. Yang harus disiapkan adalah KTP dan KK. Ya, itu yang harus disiapkan. Baik. Nanti petugas akan membuat daftar, nanti akan mencocokkan namanya, tempat tanggal lahirnya, NIK-nya, NKK-nya. Kenapa itu kita membutuhkan? Kenapa Pak sampai NKK Pak? Ya, karena di undang-undang yang terbaru di Adminduk itu pencatatan NIK dan KK wajib. Karena setiap orang itu kan punya NIK yang tunggal. Betul. Nah, sehingga untuk memastikan bahwa si A misalnya, ini Paulus Widiantoro, yang ini lihat NIK-nya, kan mungkin nama bisa sama. Ya.
Di satu daerah pun ada yang namanya sama, tapi NIK-nya pasti akan berbeda. Nah, tempat tanggal lahirnya. Misalnya ada orang kembar, tempat tanggal lahir sama, NIK-nya berbeda. Iya, benar juga. NKK itu kita catat supaya tidak ada satu kakak yang terpisah TPS. Jadi satu keluarga, satu kakak, Iya. dipastikan TPS-nya sama. Sama, nggak ada yang Iya, ini ya Pak. Nggak akan Nah. terpisah lah nanti ketika waktunya pemungutan suara tiba-tiba si bapak kemana, Anaknya anak kemana. kemana, Iya. itu tetap bisa bareng-bareng Iya. ya Pak. Ini Itu tetap kita jaga jaga bahwa mereka dalam satu TPS lokasi yang sama. TPS yang Iya, sama. itu Mbak. Nah, mungkin ada kekhawatiran dari teman pemilih Pak. Penyalahgunaan petugas, Iya. kemudian penyalahgunaan data. Iya. Yang penting mungkin saat ini penyalahgunaan petugas. Iya, Tiba-tiba ada orang datang Iya. akunya data Iya. untuk pemilu misalnya kayak gitu. Ini antisipasinya gimana Pak? Ya, petugas Pantarlih tentu kita bekali dengan atribut, itu pasti. Oh, Yang pertama dia memakai tanda pengenal, ID card-nya ada tanda pengenalnya, lalu dia memakai rompi, dan topi, ya itu tanda pengenalnya salah satu. Yang kedua, kalau ragu ditanyakan SK-nya mana. oh gitu. Mereka dibekali dengan SK, walaupun misalnya tidak dicetak, mereka ada di HP. Oh, Namanya siapa? Yang berikutnya, bahwa petugas Pantarlih adalah warga sekitar. oh, Jadi bukan orang dari luar. Kalau orang luar wajib tanyakan tidak apa-apa, tapi Pantarlih adalah warga sekitar. Lalu yang berikutnya, mereka tentu membawa A daftar pemilihnya. Jadi mereka hanya mencocokkan saja. Kalau tidak membawa A daftar pemilihnya, minta KTP dan KK untuk apa? ya. Nah, kan ditanya. Tapi kalau mencocokkan dengan A daftar pemilih, udah pastikan itu petugas Pantarlih kami. Oh, itu kan ini ya Pak, mengkhawatirkan karena data, apalagi data pribadi itu kan kalau kita lepas, jangan-jangan juga disalahgunakan Iya. gitu loh Pak. Ada kekhawatiran seperti itu. Dan Makanya itu tidak ada- perlu difotokopi kan, hanya tunjukkan saja kan, Hanya KTP penunjukan dan saja. KK. Misalnya tidak ada fisiknya, misalnya ada di fotonya saja, itu juga bisa. Oh, berarti Termasuk nggak harus misalnya fisiknya ya, dihadirkan ya, gitu misalnya Pak? saya ada di HP nih, Ya. dilihat tidak apa-apa. Misalnya anaknya di luar kota, Betul. itu kan dia hanya video call, nanti hanya ngirim ke ibunya atau bapaknya foto KTP-nya, atau kayak video call bisa dilihat, itu juga sebenarnya cukup. Atau anaknya kirim foto aja nih ke Iya, bapak ke bapaknya, ibunya. dan bapak ibunya menunjukkan ini KTP anak saya untuk Sudah dicocokkan. sah untuk Iya. dilakukan Ya, karena proses. ini hanya mencocokkan dan meneliti. Jadi tidak minta data. Nah, penelitiannya, meneliti ini meneliti yang gimana sih Pak sebenarnya? Ya, pertama meneliti bahwa secara syarat pemilih mereka memenuhi syarat. Oh, baik. Lalu yang kedua adalah melakukan pencocokan data. Jadi kan kami punya A daftar pemilih. Dilihat namanya sudah betul belum? Penulisannya. Kadang-kadang penulisannya satu huruf berbeda itu juga bermasalah. Ya. Lalu NIK-nya betul enggak? 16 digit angka itu betul semuanya. Lalu NKK-nya betul. Lalu tempat tanggal lahirnya sudah betul belum? Itu yang juga kita cocokkan. Iya. Lalu juga kita mencatat jenis disabilitas jika ada penyandang disabilitas. Oh, sudah langsung diidentifikasi. Ya, kita dikasih apa disabilitasnya. Karena nanti untuk pelayanan besok pada saat pemilih itu kita akan menyesuaikan di situ. Misalnya di TPS itu ada penyandang disabilitas netra. Ya. Nanti kan berarti kalau dia huruf template yang huruf braille itu kita sediakan. Tetapi jika misalnya dia tidak bisa menggunakan itu kan nanti butuh bantuan. Oh, bisa Atau dia tunadaksa. Ya. Otomatis dia kan ncoblosnya mungkin pakai kaki atau dibantu. Iya. Nah, sehingga TPS-nya nanti kita juga sesuaikan. Mejanya tidak terlalu tinggi. Oh, Atau pengguna kursi roda. Artinya TPS-nya nanti tidak boleh naik tangga. ya. Jadi yang ramah akses Luar bagi biasa, saudara-saudara kita itu. Berarti upaya KPU untuk melayani semua pihak sudah Iya. dimulai sejak pendataan Pemilih. Jadi kita mewujudkan pemilu yang inklusif Betul sekali. untuk semua, ramah pada semuanya. ramah pada semua termasuk disabilitas. Iya. Coklit sudah mulai tanggal 24 Juni, Juni. seperti yang tadi Bapak Iya. sampaikan. Sampai dengan 24 Juli. ini sudah jalan sekitar 1 minggu. Satu minggu lebih ya. Oh, satu Iya, minggu satu lebih. minggu 2 hari. Perkembangannya Pak, perkembangan di Jawa Tengah, apakah sudah seluruh TPS, seluruh Pantarlih melaksanakan tugas atau masih ada beberapa daerah yang harus jadi perhatian Bapak saat ini? Ya, pada tanggal 24 itu kan ada pelantikan Pantarlih, ada Bintek dan siklus apel kesiapan.
Lalu pada hari pertama itu kita menginstruksikan minimal 5 rumah yang harus dicoklit. Masing-masing Pantarlih. Dan prakteknya ada yang lebih dari itu. Sampai hari ini perkembangannya sudah di atas 50%. Jadi ya saya optimis minggu ketiga itu semuanya sudah selesai. Sehingga minggu keempat itu hanya tinggal mengkoreksi saja. Jadi nanti tinggal dikomunikasikan dengan PPS akan meneliti. Akan dicek sampling, akan juga dengan pengawas desa, di sampling misalnya semua blok itu sudah ada kunjungannya. Lalu yang berikutnya juga penulisannya sudah betul semua kolom-kolomnya. Jadi saya hanya minta minggu keempat itu sudah tidak ada lagi yang coklit, tetapi tinggal mengecek semua kebenaran data, tata cara dan penulisan. Ya, misalnya pemilih potensial yang belum ada di daftar pemilih itu sudah betul semua. Berarti tinggal terakhir finishing saja Pak yang harus dilakukan kembali. Kalau di Jawa Tengah ada daerah-daerah yang sulit dijangkau nggak sih Pak untuk masing-masing Pantarlih misalnya dalam satu wilayah gitu? Kalau secara jangkauan ada beberapa ya. Kemarin saya sempat monitoring ada beberapa TPS sebenarnya pemilihnya tidak terlalu banyak, tetapi mengelompok di tempat yang terpisah. Nah ini yang petugas Pantarlih harus menyesuaikan. Lalu kesulitan kedua sebenarnya di kota malah Mbak. Di kota kawasan elit itu petugas Pantarlih harus super kreatif untuk bisa bertemu dengan masing-masing keluarga karena temboknya tinggi, penuh kecurigaan, diketok pintunya tidak dengar sampai dalam, dibel lama keluar, ketika keluar juga kadang-kadang hanya penjaga rumah, atau kadang-kadang malah anjing juga yang keluar. Gitu ya? Sehingga harus nanti janjian lagi jam berapa bisa ketemu. Itu yang dinamika di perkotaan malah terjadi seperti itu. Kalau di desa, kebanyakan karena warga sekitar, mereka sudah saling kenal, mereka sudah tahu, oh di tempat saya, kalau coklit nggak bisa siang, harus malam. Karena mereka kerja di ladang atau di beberapa daerah yang penderes kelapa, itu nanti setelah maghrib baru bisa mereka keliling. Berarti Pantarlih kerjanya juga nggak? Tidak tentu jamnya, jadi sesuaikan dengan kondisi lokal kalau saya. Kayak di daerah perumahan yang semuanya bekerja, tentu dia nggak bisa pagi, siang, malam. Tapi ada juga daerah tertentu ya ketemunya mungkin nggak di rumah, tapi janjiannya di kebun, didatangi ke. Tapi memang diperbolehkan Pak, ketemu di tempat lain. Boleh. Nggak harus di rumah. Tidak harus di rumah. Kita menyesuaikan karena kita akan melayani pemilih. Kita nggak boleh mendikte calon pemilih untuk kamu harus di rumah jam sekian. Itu malah tidak bijaksana kalau menurut saya. Jadi kita fleksibel saja. Ya, tetap di mana? Berarti kalau misalnya di area-area persawahan, kalau di Jawa Tengah masih banyak ya Pak persawahan begitu, masih bisa lah kita kumpulin di sana. Itu masih diperbolehkan dan bisa dilakukan coklit. Bisa dilakukan. Ada mungkin di kompleks itu misalnya ada pasar desa ya. Ya itu juga bisa di situ. Sesuai dengan janji mereka. Kadang-kadang mereka ada perjanjian dulu sama calon pemilih. Kapan saya bisa ketemu? Oh bisa nanti siang tapi di kios saya. Oh nanti sore saya ada di kebun. Bisa. Itu saya persilakan saja. Ini berarti benar-benar total lah KPU memperhitungkan bagaimana bisa melayani pemilih dengan maksimal ya Pak ya. Seperti tadi ya kawasan perumahan elit itu kan kadang-kadang juga tidak bertemu dengan kepala keluarganya, tetapi ketika sudah janjian mungkin hanya dititipkan pada pembantu rumah tangganya saja. Yang penting ada titipkan KTP dan kakaknya, fotonya atau apanya itu kan untuk tunjukkan. Berarti jadi juga seperti itu bisa. Nggak harus ketemu dengan salah satu calon pemilih di rumah itu atau ketika kondisinya seperti itu yang misalnya dia hanya pulangnya malam sudah tidak jam untuk bertamu, maka satunya jalannya seperti itu. Sedetail itu ya KPU sudah mempersiapkan sampai memudahkan. Ya kenapa itu kita minta bahwa Pantarlih adalah warga sekitar yang dia tahu karakteristik di wilayahnya. Gitu. Baik. Kemudian menjelang hari terakhir coklit ini nanti, apa saja yang sudah disiapkan oleh KPU khususnya KPU Provinsi Jawa Tengah? Ya kami tentu sudah menyiapkan perangkat untuk cara melakukan kontrol karena ada PPS yang Pantarlihnya sampai dengan jumlah mendekati 100. Tentu dia tuh cara khusus untuk melakukan kontrol kepada mereka.
Yang pertama, yang laporan wajib kan mingguan. Masing-masing pantalih itu harus membuat laporan mingguan. Baik melalui sistem e-coklitnya ataupun melalui manual, laporan manual, melalui buku kerja. Nah, tetapi saya minta setiap pantalih juga membuat laporan harian yang tertulis. Progres hari ini siapa yang dikunjungi, hari ini siapa. Itu nanti kawan-kawan PPS bisa ngecek dari awal. Ketika menjelang minggu terakhir, ini tempat saya kok di TPS ini ada satu blok yang kelihatannya belum ada namanya sama sekali. Nah, itu yang diperhatikan. Nah, kami juga membuat instrumen-instrumen apa saja yang harus dicek. Kesulitan apa setiap minggu apa, lalu permasalahan apa, dan juga nanti di tahap akhir ada instrumen-instrumen yang harus dicek oleh PPS terkait laporan kerja pantalih tadi. Bapak mungkin agak mundur lagi ke belakang terkait dengan proses yang tadi. Ini tetap menggunakan sistem informasi yang mungkin sudah disediakan oleh KPU atau ada proses lain manualnya, ada juga nggak sih Pak? Ada, jadi ada dua hal. Jadi ketika coklit, petugas pakai manual yang dicatat di buku kerjanya, dan juga ada proses e-coklit. Oh, e-coklit. E-coklit, jadi e-coklit. Nah, sehingga ketika e-coklit, kami di provinsi pun bisa memantau 106.000 tab pantalih ini kerjanya mana yang belum bergerak, mana yang belum signifikan angkanya. Sehingga kabupaten, kota, masing-masing pun juga sama, bisa mengecek. Jadi PPK bisa, PPS pun bisa, sehingga semua gerakan pantalih ini terpantau. Hari ini dia mencoklit berapa, kami bisa cek. Dan laporannya tetap berjenjang sampai laporan berjenjang, tetapi kami bisa melakukan acak ya. Misalnya saya ingin melihat di daerah Blora, kecamatan ini, desa ini, pantalihnya berapa persen sudah kunjungannya itu. Dari e-coklitnya itu ya. Tapi kan kadang-kadang ada kawan-kawan pantalih yang pakai manual dulu, nanti setelah sekian hari baru di e-coklitkan. Itu juga bisa. Oh, bisa juga ya, nggak harus ketika ketemu datang, langsung gitu. Enggak. Oh, enggak juga. Karena itu kan membutuhkan sinyal ya. Jadi ketika mungkin ketika datang di daerah titik yang sulit sinyal, sehingga dia pakai manual dulu, nanti ke lokasi yang ketemu sinyal baru di e-coklit. Oh, tetap memudahkan pengguna ya Pak berarti. Ya, e-coklit pun bisa offline dan nanti di online kan. Jadi ketika dia misalnya mau tetap pakai e-coklit di daerah itu, pakai e-coklit ya, tapi offline masih. Nanti dia masuk ke daerah yang dapat sinyal, nanti online langsung bisa di online kan. Iya. Ternyata juga nggak memikirkan, nggak menghitung, memudahkan pemilih saja, tapi juga kita untuk badan penyelenggara petugas juga kita siapkan ya. Mudahkan ya Pak. Bahkan itu kan pakai HP aja ya, tidak perlu pakai laptop ya. Kalau e-coklit pakai HP, Android seri 7 ke atas sudah bisa. 7 ke atas sudah bisa. Rata-rata kan di atas seri 7 ke atas ya yang Android. Ada kesulitan nggak sih Pak untuk menggunakan teknologi itu, pantarlih yang sudah ya, ketika kemarin diajari pertama untuk download, ada beberapa sih yang masih kesulitan, tetapi biasanya pada setelan HP. Setelan HP-nya ketika sudah dibetulkan juga sudah lancar. Sampai detik ini belum ada keluhan terkait kesulitan penggunaan e-coklit. Karena kebanyakan pantalih ini anak muda Mbak Nunung. Anak-anak muda yang memang familiar dengan teknologi informasi. Jadi kalau ada pun kesulitan, mereka bisa mengatasi sendiri, kadang-kadang tanpa konsultasi sudah bisa mengatasi sendiri. Oh, berarti memang karena SDM-nya juga sudah mumpuni, sehingga teknologi yang disiapkan juga dan tidak terlalu sulit sebenarnya. E-coklit tidak terlalu sulit. Ini justru ya, dengan e-coklit ini memudahkan pantarlih. Artinya dia punya, misalnya daftar saya ada 400 orang. Ini saya sudah coklit 100. Nanti yang 100 ini sudah hilang lagi, sisa 300 ini. Jadi kalau saya masih ada yang belum tercoklit, akan muncul ini. Tampak di situ. Tampak ini belum tercoklit. Jadi lebih mudah mereka untuk, kalau manual kan mungkin bisa kelewatan ya. Maka kalau ini kan, ini kok masih ada sisa 10, berarti ini belum saya coklit. Berarti memang ya benar memudahkan Pak itu kalau untuk pantarlih yang masa sekarang. Iya, masa sekarang pantarlih sangat dibantu dengan coklit. Ya, kalau di era-era dulu kan kita masih harus memilah tulisan mungkin yang lelah, kayaknya udah hampir hilang kayak gitu juga kan Pak. Ketika kita membuat tanda terlalu besar, ada yang terlewatkan satu atau dua di tengah itu, dulu sering kali terjadi. Tapi dengan e-coklit itu sudah seperti kita model CAT lah. Kalau yang belum kita kerjakan masih akan muncul. Ya sudah kita kerjakan, sudah hilang. Itu yang e-coklit sekarang. Luar biasa. Teknologi ini bukti teknologi membantu. Iya, untuk membantu kita sampai dengan ke proses demokrasi yang mau berjalan. Iya. Dan laporannya juga langsung
dari e-coklit langsung itu. dapat laporan juga. Iya, kita bisa memantau karena e-coklit itu tadi. Oh, Jadi TPS dimanapun di ujung, misalnya Kampung Laut Cilacap, kita bisa tahu dia sudah berapa pemilih. Dari 400 misalnya, dia sudah 200. Kita bisa pantau dari sini. kalau ada nih Pak, misalnya kalau ada Pantarlih yang mungkin masih ogah-ogahan di pekan kedua masa coklit nih, Iya. apa nih saran Bapak? Ya, tentu kawan-kawan PPS pasti sudah akan melakukan komunikasi. Ada kendala apa? Ada kendala apa? Jadi misalnya mungkin ada mau janjiannya baru, ini orang-orangnya lagi pergi semua, itu juga bisa. Maka akan dilihat dulu kendalanya apa. Tetapi kalau dari Pantarlihnya sendiri yang memang tidak niat bekerja, kita tegas. Kita minta kalau yang tidak niat ganti saja langsung. Oh, Kita minta tegas. Jadi kita tidak mau ada petugas yang memang tidak niat bekerja. Kita tegas, kan. Kalau memang dia nggak niat, ganti. Bahkan minggu kedua ini mau ada penggantian pun kita masih bisa. benar-benar pelayanan yang Iya, diutamakan. iya. Oh, baik. Kemudian untuk teman pemilih yang nantinya yang sudah didatangi Ya. atau yang akan didatangi, Iya. apa ini? Apa pesan untuk mereka dari Bapak? Ya, untuk kawan-kawan pemilih yang belum didatangi petugas Pantarlih, mungkin bisa menghubungi RT setempat, karena RT pasti tahu siapa petugas Pantarlihnya. Karena petugas Pantarlih hari pertama kerja adalah kula nuwun kepada RT dan RW. Pasti diketahui oleh RT-nya. Nah, mungkin ketika didatangi rumahnya pas kosong, sehingga bisa komunikasi lagi dengan Pantarlih. Kapan kita akan didatangi? Siapkan KTP dan kartu keluarga. Nah, bagi yang sudah didatangi, sudah mendapat tanda bukti coklit. Kalau dulu namanya tanda bukti terdaftar, sekarang namanya tanda bukti coklit ya. Bukti coklit. Dan semua pemilih nanti bisa cek nama diri, dicek DPT online. Itu tidak perlu download, jadi bisa masuk aja melalui Google, cek DPT online. Nanti hanya tinggal ketik NIK kita. Nanti akan muncul nama Paulus Widiantoro. Saya tercatat di TPS mana? Ada, sudah terdaftar, sudah tercatat, dan saya ada di TPS mana? Itu kawan-kawan bisa ngecek sendiri. Jadi itu paling mudah untuk melakukan cek di DPT online. Untuk memastikan kita sudah terdaftar sebagai pemilih untuk Iya, Pilkada iya. serentak 2024. Dan tentunya jangan ragu ketika ada Pantarlih datang Iya. untuk memberikan informasi yang jelas. jelas, termasuk kita boleh minta ngecek di situ nama saya sudah betul belum penulisannya. Oh, baik. Karena kadang-kadang kan ada penulisan yang berbeda-beda ya, sama-sama nama Ahmad, itu ada berapa varian penulisannya kan? Betul. Nama saya Paulus Widiantoro sering Widiantoro, Iya. Widiantoro, Widi, spasi Antoro. atau yang spasi. Ya. Nah, itu harus kita cek betul penulisannya sudah betul atau enggak. Karena nanti ketika kita ngecek di DPT online, ketika namanya juga berbeda, bisa saja tidak keluar. Sehingga ini harus kecek betul. NIK sudah betul belum? Lalu nama sudah betul atau belum? Oh, berarti memang saling ngecek ya cross-check, Pak ya. ya. Saling ngecek untuk kevalitan data untuk Iya. Pilkada 2024 ini. Dan tentunya imbauan untuk pemilih tidak lupa menggunakan hak pilihnya nanti di 27 November 2024. Iya. Bapak terima kasih sekali Terima untuk kasih, Mbak informasinya Nunung. hari Iya. ini. Kita akan update Ya. terus nanti informasi terkait dengan Iya. Pilkada serentak 2024. Nanti setelah dan- DPS kita juga akan Betul. mengumumkan kepada masyarakat. Nanti Oh. kita buat podcast lagi Iya. untuk mengajak masyarakat ngecek sendiri apakah Siap. sudah masuk belum. Gitu. Iya. Iya. Nanti pengumuman selanjutnya, informasi selanjutnya kita tunggu informasi dari Pak Paulus. Iya. Sekali lagi terima kasih Bapak. Sama-sama Mbak Nunung. Sampai ketemu lagi nih di episode selanjutnya. Baik teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang kita bersama dengan anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Bapak Paulus Widiantoro. Dan terima kasih sudah selalu mengikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan informasi terkait dengan Pilkada serentak 2024. Jangan lupa gunakan hak pilih di Rabu 27 November 2024. Jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast selanjutnya.